perdebatan atau perseteruan, maka yang ada adalah membuka aib masing-masing lawannya yang dulu merupakan pasangannya. Nah, untuk mencegah hal tersebut jangan sampai terjadi, maka kita harus mengetahui apa sih yang menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan. Halo guys, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya. YouTube Mang Layang Motivator. Dadah! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat Mang Layang, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sahabat sekalian, kali ini saya akan membahas request dari teman-teman dari Mang Layang Motivator. Mereka meminta saya untuk membahas tentang perselingkuhan, ya. Memang kita ketahui perselingkuhan menjadi salah satu isu besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Marak sekali terjadi perselingkuhan, baik di lingkup pejabat, artis, dan ASN juga, ataupun pegawai swasta lainnya. Pokoknya dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali melihat perselingkuhan itu. Terkadang dalam ataupun orang yang mengalami perselingkuhan ini sering terjadi perdebatan. Yang berselingkuh, suami misalnya, mengatakan bahwa ini adalah kesalahan istrinya karena istrinya bla 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 dan seterusnya. Kemudian si istri melakukan pembelaan. Ini terjadi kan karena suami yang terlalu bekerja sampai larut malam sehingga dia kesepian dan bla 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 dan seterusnya. Atau mungkin menyalahkan orang ketiga. Terus orang ketiga mengatakan, lah saya kan orang yang didekati, dia yang mengejar-ngejar saya sudah menolak dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya yang timbul adalah debatable. Perdebatan-perdebatan yang jika dibawa ke muara perdebatan atau perseteruan, maka yang ada adalah membuka aib masing-masing lawannya yang dulu merupakan pasangannya. Nah, untuk mencegah hal tersebut jangan sampai terjadi, maka kita harus mengetahui apa sih yang menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan. Para sahabat Mang Layang sekalian, penyebab perselingkuhan yang pertama adalah masalah komunikasi. Komunikasi antara pasangan, kalau itu sudah tidak harmonis lagi, sudah tidak intent atau sudah jarang berkomunikasi, maka hal tersebut akan berdampak kepada kualitas waktu mereka berdua, sehingga terjadi kesibukan masing-masing. Komunikasi di saat suami membutuhkan teman diskusi tetapi dia tidak bisa mendapatkan itu dari istrinya, maka dia akan berdiskusi dengan orang lain. Kalau yang diskusikan adalah teman pria juga, mungkin tidak akan terlalu masalah. Nah, masalahnya jika diskusi ini dengan teman wanita juga, lama-lama timbul kenyamanan, terus berdiskusi dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga dengan istri di saat dia berkomunikasi dengan suami lelah, capek segala macam, tidak merespon, akhirnya dia berkomunikasi dengan sahabat atau temannya. Timbul kenyamanan, dan bahayanya jika ini adalah orang yang berbeda atau berkomunikasi dengan laki-laki, maka bisa juga terjadi bibit-bibit perselingkuhan. Yang kedua, masalah seks. Bagi laki-laki, seks itu merupakan suatu kebutuhan yang menurut saya harus. Nah, oleh karena itu, ya harus saling pengertian. Istri juga harus mampu mengimbangi, ya harus selalu bisa mengimbangi kebutuhan suami tersebut. Jika hal tersebut sudah terpenuhi di rumah, maka saya makin ini dia tidak akan mencari kemana-mana lagi. Walau dalam tanda kutip, kalau ini sudah menjadi habit, ya ini kita tidak bisa bahas lagi ya. Tapi dengan hal tersebut bisa terpenuhi di rumah, maka dia tidak akan kemana-mana lagi. Ini saya yakin. Kemudian penyebab yang ketiga bisa saja masalah puber kedua. Ya, ini adalah masa-masa yang perlu mendapat perhatian khusus bagi istri ataupun suami. Pada saat suami umur 40-an, ini adalah masa-masa, mungkin masa pancaroba ya, sehingga perlu diantisipasi, mencegah, memberikan perhatian yang lebih
Karena ini adalah masa-masa transisi yang semestinya harus dihadapi bersama-sama sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan atau bibit-bibit perselingkuhan. Permasalahan yang keempat yang bisa menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan adalah masing-masing asik dengan dirinya sendiri. Ya, kalau orang bilang zaman sekarang me time. Oke, me time itu ada, tetapi jangan berlebihan. Kalau sudah berlebihan, akhirnya mereka sibuk dengan masing-masing. Kembali lagi ke yang pertama, komunikasi tidak berjalan dengan baik, dan mereka menemukan tempat me time, dan komunikasi dengan orang lain. Akhirnya ini akan menjadi bibit juga. 5, ya semoga ini tidak ya. Ini yang kelima ini balas dendam. Jika salah satu pasangannya melakukan perselingkuhan dan ini belum termaafkan, maka ini bisa menimbulkan balas dendam. Loh, dia bisa, gue kenapa enggak? Ini kan tidak baik. Oleh karena itu, jauhilah rasa balas dendam ini. Kalau memang sudah pernah pasangan kita mengalaminya, pilihannya ada 2. Maafkan, atau ya jangan dilanjutkan. Sehingga tidak akan ada dendam pada fase berikutnya. Bibit perselingkuhan yang ke-6 adalah kesepian. Rasa kesepian bisa menimbulkan banyak hal. Jika suami atau istri terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga pasangannya merasakan kesepian. Di saat dia merasa kesepian, jika dia tidak mampu mengontrol dirinya, maka dia akan mencari teman, tempat curhat, tempat cerita, dan lain sebagainya. Dan dalam tanda kutip, kalau sudah timbul kenyamanan, ini akan menjadi masalah. Oleh karena itu, jangan biarkan pasangan Anda dalam posisi kesepian. Yang ke-7, penyebab terjadinya perselingkuhan, hilangnya keintiman. Komunikasinya sudah tidak hangat, keakrabannya juga sudah kurang. Artinya mereka memang secara fisikly itu berdampingan, tetapi sudah tidak akrab lagi. Kembali lagi ke yang tadi, udah masing-masing, udah sibuk dengan sendiri-sendiri masing-masing. Akhirnya intensitas komunikasi, keintiman sudah jauh dari harapan, jauh berbeda di saat dia pada waktu baru pengantenan. Ini bisa lihat, bisa dibandingkan ini perbandingannya. Seberapa hangat waktu-waktu pengantin dan bagaimana dengan kondisi sekarang. Jadi keintimannya menjadi bagian penting. Nah, penyebab perselingkuhan yang ke-8 itu ada rasa bosan. Bisa saja loh, manusia mempunyai rasa bosan itu selalu ada melekat pada diri manusia. Nah, yang terpenting bagaimana mengelola rasa bosan ini. Rasa bosan bisa muncul karena memang kembali lagi ke komunikasi tidak hangat, tidak banyak variasi, tidak banyak hal-hal yang membuat kebahagiaan bertambah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, kita harus banyak meluangkan waktu, mencari hal-hal yang baru supaya tidak menimbulkan kebosanan. Yang ke-9 tentunya, ya dunia zaman sekarang ya, online. Medsos merajalela. Medsos memberikan hiburan tersendiri. Dengan medsos mereka asik sendiri, bahkan menemukan teman-teman baru. Nah, celakanya kalau ada teman baru yang tukang menggoda dan merasa nyaman atau tempat curhat dan lain sebagainya, terjadi keakraban. Nah, ini menjadi bahaya. Terlalu banyak di medsos akan berdampak hal yang tidak baik, apalagi tidak mampu memanfaatkan medsos untuk hal-hal yang positif. Lebih banyak hiburan atau membuka pertemanan sebanyak mungkin, ini juga berbahaya dan bisa menjadi bibit perselingkuhan. Para sahabat sekalian, itulah beberapa hal yang dapat menyebabkan timbulnya perselingkuhan. Oleh karena itu, jika ini tidak ingin terjadi dengan Anda, lingkungan Anda, sahabat Anda, siapapun itu, maka kita harus mengantisipasinya. Kembali lagi, semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Kita mau mencegah atau membiarkan perselingkuhan itu terjadi. Salam sukses sahabat Manglayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.